Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Said Saputra dari Prodi Administrasi Publik. Baiklah, pada video kali ini saya akan sedikit mengulas kembali materi yang telah disampaikan oleh Ibu dosen kami, yaitu Ibu Riau, pada mata kuliah Sistem Ekonomi Indonesia. Mungkin langsung saja pada bahasan pertama terkait dengan Sistem Ekonomi Indonesia. Di sini sedikit saya akan menjelaskan pengertian dari Sistem Ekonomi Indonesia. Itu menurut Jumairi tahun 1966, sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan. Selanjutnya, dikatakannya pula bahwa suatu sistem ekonomi tidaklah harus berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan falsafah, pandangan, pola hidup masyarakat tempat kita berpijak. Kemudian, suatu sistem ekonomi merupakan perpaduan dari aturan-aturan atau cara-cara yang menjadi satu kesatuan dan digunakan untuk mencapai tujuan dalam perekonomian. Suatu sistem dapat diibaratkan seperti lingkaran-lingkaran kecil yang saling berhubungan satu dengan lainnya. Lingkaran-lingkaran kecil tersebut merupakan suatu subsistem. Sistem tersebut saling berinteraksi dan akhirnya membentuk suatu kesatuan sistem dalam lingkaran besar yang bergerak sesuai dengan aturan yang ada. Lalu berbagai permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh semua negara dunia hanya dapat diselesaikan berdasarkan sistem ekonomi yang dianut oleh masing-masing negara. Perbedaan penerapan sistem ekonomi dapat terjadi karena perbedaan sistem pemerintahan maupun perbedaan pemilikan sumber daya suatu negara. Dengan adanya sistem ekonomi tersebut dapat memberikan berbagai manfaat bagi suatu negara. Sistem perekonomian berperan sebagai penyedia dorongan untuk berproduksi, berfungsi dalam mengkoordinasi kegiatan individu dalam suatu perekonomian, sebagai pengatur dalam pembagian hasil produksi di sebuah anggota masyarakat agar dapat terlaksana seperti yang diharapkan. Kemudian menciptakan mekanisme tertentu agar distribusi barang dan jasa berjalan dengan baik. Di setiap negara tentunya memiliki acuan sistem ekonomi yang berbeda-beda sesuai dengan keadaan suatu negara tersebut. Kemudian, pemilihan sistem ekonomi yang akan diterapkan sangat mempengaruhi kelangsungan suatu negara. Apabila negara tersebut salah mengambil tindakan dalam menerapkan sistem ekonomi, maka perekonomian negara tersebut dapat terguncang. Pemilihan sistem ekonomi yang tepat akan meningkatkan laju pembangunan ekonomi suatu negara. Sebaliknya, dalam menerapkan suatu sistem ekonomi, suatu negara haruslah sesuai dengan keadaan negara tersebut. Kemudian lanjut ke materi selanjutnya, yaitu contoh negara yang menganut sistem ekonomi. Sebelumnya saya akan menjelaskan salah satu sistem ekonomi, yaitu sistem ekonomi kapitalis. Secara umum, sistem perekonomian kapitalis adalah sistem perekonomian di mana industri, perdagangan, sampai dengan produksi dan distribusi dilakukan sepenuhnya oleh individu atau pihak swasta. Sesuai dengan seperti yang sudah disinggung di awal, pemerintah negara yang menganut sistem ekonomi kapitalis tidak bisa turut ikut campur dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan warga negaranya. Adapun contoh dua negara yang dapat kita lihat menganut sistem ekonomi kapitalis ini, yaitu yang pertama adalah negara Amerika Serikat. Secara umum ada beberapa faktor yang menjadikan Amerika Serikat ini menerapkan sistem ekonomi kapitalis. Seperti misalnya memiliki sumber daya alam yang melimpah, pengembangan infrastruktur yang dilakukan dengan sangat baik, serta memiliki produktivitas yang tinggi. Contoh tindakan ekonomi dalam kehidupan sehari yang dilakukan oleh AS ini adalah memproduksi energi nuklir dan listrik. Tidak hanya itu, AS juga dikenal sebagai salah satu produsen terbesar gas alam liquid, sulfur, garam, dan fosfat di dunia. Dengan sistem ekonomi seperti ini, Amerika Serikat termasuk negara importir terbesar dan eksportir nomor 2 terbesar yang ada di dunia, di mana sektor manufakturnya didominasi oleh produk-produk kimia. Kemudian negara yang kedua adalah
negara Jerman. Ciri-ciri yang dimiliki oleh sistem ekonomi kapitalis termasuk kelebihan dan kekurangan yang terdapat dalam pasar persaingan tidak sempurna, yaitu jumlah penjual dan pembeli berbeda cukup jauh, atau pasar monopoli. Namun, walaupun banyak kekurangan yang dimiliki oleh sistem ekonomi kapitalis, Jerman membuktikan diri sebagai negara dengan ekonomi terbesar dan terkuat di Eropa. Kemudian, lanjut ke materi yang selanjutnya, itu landasan sistem ekonomi. Landasan sistem ekonomi Indonesia secara normatif, landasan ideal sistem ekonomi Indonesia adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Namun, kita akan membahas sedikit terkait dengan landasan ekonomi dalam salah satu pasal Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama adalah pasal yang pertama dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18A ayat 2, di mana berbunyi hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Ketentuan pasal 18A ayat 2 ini dimaksudkan agar penyelenggaraan pemerintahan daerah tetap menjamin adanya prinsip keadilan dan keselarasan. Sementara itu, hal-hal yang menyangkut keuangan, termasuk yang menyangkut hak-hak daerah, diatur dalam undang-undang. Demikian pula halnya dengan urusan pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya juga ditata agar daerah mendapatkan bagian secara proporsional. Seiring dengan itu, pasal ini juga menjamin sejumlah kewajiban untuk memperhatikan daerah lain bagi yang memiliki sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berbeda atau daerah lain yang tidak memilikinya, yang semuanya harus diatur dalam undang-undang. Adapun contoh pasal ini adalah penyelenggaraan otonomi daerah yang dimana pada pelaksanaannya perlunya keselarasan dan koordinasi dalam pengaturan mengenai keuangan, wewenang pelayanan umum dan pemanfaatan sumber daya yang dikelola daerah maupun pemerintah pusat yang telah ditetapkan undang-undang. Kemudian yang kedua, Undang-Undang tahun 1945 pasal 23A yang berbunyi pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Hal ini dimaksudkan bahwa negara tidak akan bertindak sewenang-wenang ketika memungut sebagian kekayaan rakyat, sekalipun itu dipergunakan untuk kepentingan rakyat. Hal ini juga dimaksudkan supaya rakyat tidak menganggap bahwa negara seperti pencuri atau perampok karena mengambil kekayaan rakyat tanpa persetujuan pemilik. Adapun salah satu contoh dari pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa yang paling sering kita jumpai adalah pajak penghasilan. Pajak penghasilan adalah pungutan yang dikenakan pada wajib pajak orang pribadi dan badan. Pajak ini diambil dengan memotong penghasilan yang diperoleh wajib pajak. Selain gaji karyawan, PPh juga dipungut untuk keuntungan usaha, honorarium, hadiah yang berupa harta bersih yang dapat digunakan sebagai konsumsi atau menambah kekayaan. Penghasilan tersebut diterima baik dalam negeri atau dari luar negeri, di mana pajak merupakan pemasukan negara yang sangat membantu sistem perekonomian Indonesia. Sebenarnya masih ada banyak pasal yang mengatur mengenai sistem ekonomi Indonesia, namun saya hanya mengambil beberapa sebagai contoh. Kemudian lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu unsur-unsur dari kebijakan ekonomi. Kemudian selanjutnya, di mana saya mengambil contoh kebijakan harga upah, kebijakan produksi, serta kebijakan perdagangan dalam UU Cipta Kerja. Yaitu yang pertama, kebijakan harga dan upah. Adapun pengaturan pemberian upah minimum atau UMR telah ditetapkan dan diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja terbaru, yaitu UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang sebagian besar diatur dalam ketentuan pasal 88. Dalam pasal tersebut dijelaskan terkait dengan kebijakan pengupahan, penetapan upah minimum, formula perhitungan upah minimum, dan lain sebagainya. Namun salah satu contoh bunyi ayatnya yaitu sebagai berikut: pengaturan upah yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja atau buruh
atau serikat pekerja atau serikat buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan dalam pengaturan Undang-Undang Pasal 88A ayat 4. Kemudian yang kedua adalah kebijakan produksi. Dalam hal ini, diharapkan hal yang diatur dalam UU Cipta Kerja terbaru adalah untuk mengatasi ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran. Karena dalam UU Cipta Kerja ini diatur mengenai pengelolaan permintaan, penawaran produksi yang berbasis sistem teknologi informasi yang diatur pasal 102 guna meningkatkan kegiatan produksi. Kemudian yang ketiga adalah kebijakan perdagangan. Dalam halnya kebijakan produksi, dalam UU Cipta Kerja ini juga banyak diatur di dalamnya. Contohnya adalah dalam UU Cipta Kerja terbaru, pemerintah juga menetapkan kebijakan dan pengaturan impor pangan yang tidak berdampak negatif terhadap keberlangsungan usaha tani, peningkatan produksi, kesejahteraan petani, nelayan, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha mikro dan kecil. Dengan ditetapkannya kebijakan ini diharapkan mampu melindungi dan meningkatkan hasil produksi. Sementara dalam RUU Cipta Kerja, penetapan kebijakan dan pengaturan impor pangan dalam rangka keberlanjutan usaha tani sebenarnya diatur oleh pemerintah pusat ada atau yang baru akan didirikan. Kemudian kita lanjut materi selanjutnya yaitu globalisasi ekonomi. Globalisasi ekonomian merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan di mana negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi dengan tanpa rentangan batas teritorial negara. Globalisasi perekonomian mengharuskan penghapusan seluruh batasan dan hambatan terhadap arus modal, barang, dan jasa. Dan tentunya dalam pelaksanaan kegiatan globalisasi ekonomi tersebut akan menimbulkan dampak positif dan negatif bagi perekonomian. Lalu lanjut ke materi selanjutnya yaitu BUMN. Kemudian saya akan memberikan pemahaman secara singkat terkait dengan BUMN. Secara umum, BUMN adalah atau badan usaha milik negara, yaitu badan usaha yang sebagian atau keseluruhan kepemilikan dikuasai oleh negara. Negara dalam hal ini khususnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, badan usaha milik negara juga ada yang dalam bentuk usaha nirlaba. Tujuan berdirinya badan usaha milik negara berbasis nirlaba ini adalah menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat. Badan usaha milik negara hadir sebagai perwujudan pemerintah dalam berperan sebagai pelaku ekonomi. Selain itu, soal permodalan badan usaha milik negara baik sebagian maupun seluruh dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Berikut beberapa fungsi dari berdirinya badan usaha milik negara, yaitu yang pertama sebagai badan penyedia produk baik itu barang dan jasa bagi masyarakat, dalam hal ini rakyat Indonesia. Kemudian fungsi sebagai salah satu media bagi pemerintah untuk membuat kebijakan perekonomian. Kemudian yang ketiga sebagai alat untuk menciptakan lapangan kerja, lalu berfungsi sebagai sumber daya pendapatan dan devisa negara. Selanjutnya badan usaha negara ini juga dijadikan sebagai pengembangan usaha kecil termasuk UMKM serta koperasi. Sebagai salah satu stimulan atau istilahnya adalah pendorong munculnya beberapa usaha baru, ini adalah hubungan dengan fungsi sebelumnya yaitu menciptakan lapangan kerja. Dan pengelolaan sumber daya milik negara juga perlu diatur dengan benar. Maka dengan adanya badan usaha milik negara inilah bisa dijadikan media pengatur yang tepat. Kemudian selanjutnya badan usaha milik negara juga berfungsi sebagai pelopor pembangunan dari berbagai macam sektor usaha yang sekiranya belum terjamah oleh sektor swasta. Dan berikut ini adalah apa saja contoh dari badan usaha milik negara atau BUMN sesuai dengan bidangnya masing-masing. Bidang pemberdayaan energi, contohnya seperti PT PLN yang menyediakan kebutuhan listrik masyarakat, kemudian PT Perusahaan Gas Negara, PT Tambang Bukit Asam yang menyediakan bahan bakar batu bara.
Kemudian bandar udara, bidang usaha milik negara yang bidang ini saat ini masih dipegang oleh PT Angkasa Pura. Kemudian angkutan darat contohnya seperti Perum Damri, ini menyediakan layanan bus serta PT Kereta Api Indonesia yang menyediakan layanan kereta api di Indonesia. Kemudian saya akan memberikan pemahaman singkat terkait dengan koperasi. Koperasi adalah sebuah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-orang demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi itu sendiri telah menjadi salah satu bagian penting dalam perekonomian dan perlu dikembangkan. Menurut saya, strategi dalam pengembangan koperasi yang sesuai dengan keadaan Indonesia saat ini yang sedang terkena dampak pandemi COVID-19, yaitu yang pertama adalah penguatan dari sisi branding koperasi sebagai soko guru atau tiang tengah perekonomian. Misalnya dengan pemberitaan yang positif tentang koperasi yang memiliki track record yang baik. Kedua adalah tata kelola yang dilakukan secara profesional, modern, akuntabel, dan transparan. Ketiga adalah digitalisasi koperasi. Hal ini sebagai bentuk penyesuaian dengan perkembangan zaman. Pemanfaatan teknologi tepat guna dapat meningkatkan produktivitas kegiatan usaha koperasi menjadi lebih efisien dan efektif. Kemudian yang keempat adalah inovasi baik dalam bentuk layanan dan produk untuk anggota. Kelima, penguatan pendidikan pengkoperasian bagi anggota dengan edukasi dapat meningkatkan partisipasi anggota, misalnya penguatan likuiditas, serta edukasi lainnya yang dapat memberikan nilai tambah bagi anggota koperasi dalam menjalankan usahanya. Kemudian yang keenam adalah kerjasama antar koperasi. Hal ini tentunya sangat diperlukan agar dapat memiliki akses pasar yang lebih luas, akses pembiayaan, dan transfer knowledge satu sama lain untuk membuat koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu peningkatan ekonomi di Indonesia. Lalu selanjutnya saya akan membahas sedikit terkait kondisi dan rencana peningkatan ekonomi Indonesia. Rata-rata pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 mengalami penurunan yang luar biasa seperti yang kita ketahui. Untuk itu banyak yang memprediksi baik IMF maupun Bank Dunia bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2021 akan diprediksikan akan mengalami peningkatan. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo, ada beberapa faktor pendorong yang menjadi motor mempercepat pertumbuhan ekonomi yang langsung disampaikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo pada Desember tahun 2020 lalu. Ada 4 faktor pendukung di sini, yaitu vaksinasi COVID-19 yang dimulai di Januari yang dilakukan meskipun tahapnya penuh dengan kontroversi. Namun pemerintah masih harus mencoba untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap vaksin. Kemudian yang kedua, penerapan Undang-Undang Cipta Kerja. Dengan adanya undang-undang ini juga berpotensi untuk meningkatkan investasi. Jika investasi banyak yang masuk, ini juga berpengaruh terhadap lapangan kerja yang hilang akibat pandemi. Kemudian yang ketiga adalah perjanjian keringanan biaya masuk produksi ekspor Indonesia ke AS. Kemudian yang keempat, Indonesia Indonesia Investment Authority keempat. Hal inilah dinilai oleh Presiden menjadi faktor yang mampu mendorong dan membangkitkan optimisme Indonesia bahwa ekonomi Indonesia akan segera pulih dari pandemi. Namun prediksi baik yang disampaikan oleh IMF atau juga Bank Dunia masih berada sedikit di bawah prediksi. Hal ini membuktikan bahwa realisasi perkembangan pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih lambat dari prediksi yang telah disampaikan. Namun beberapa lembaga juga sempat menyampaikan kalau dalam prakteknya nanti juga akan ada faktor yang menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Seperti yang pertama adalah pungutan liar, kemudian isu struktural, keterbatasan vaksin, serta yang keempat pengendalian COVID-19.
Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu meningkatkan pendapatan dari BUMN, di mana akan berpengaruh bagi perekonomian Indonesia. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit beberapa hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pendapatan BUMN. Menurut pendapat saya, ada beberapa hal atau langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pendapatan BUMN. Walaupun pada saat pandemi seperti ini, adapun langkahnya adalah BUMN dapat membentuk inovasi dan transformasi dengan menciptakan kesempatan partisipasi sektor swasta dan melakukan spesialisasi BUMN dengan tujuan komersil dan sosial. Kemudian menciptakan inovasi bisnis model. Tapi sekian banyak perusahaan plat merah, Kementerian BUMN ingin tiap perusahaan fokus pada industrinya, supaya fokus bisnisnya lebih terkontrol dan lebih kompetitif, dan ciptakan keahlian dan bisa bersaing. BUMN harus bersahabat dengan teknologi atau memanfaatkan teknologi dalam mengelola BUMN. Karena dengan pemanfaatan teknologi yang baik, maka kegiatan yang dilaksanakan akan terlaksana dengan lebih cepat dan meningkatkan pendapatan di tengah pandemi ini. Kemudian melakukan investasi, di mana investasi yang dilakukan BUMN harus jelas hitungannya untuk agar profitabilitas tetap terjaga, selalu dengan cara meningkatkan talenta dan sumber daya BUMN agar dalam kondisi pandemi pun dengan talenta dan sumber daya yang baik tentunya akan mudah menemukan cara untuk meningkatkan pendapatan di tengah pandemi ini. Dan materi selanjutnya yaitu ekonomi kreatif. Lalu kemudian saya akan memberikan pemahaman singkat terkait dengan ekonomi kreatif ini dan beserta contohnya. Di sini ekonomi kreatif merupakan konsep yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi yang utama. Kemudian ekonomi kreatif juga merupakan proses penciptaan, kegiatan produksi, dan distribusi barang serta jasa yang dalam prosesnya membutuhkan kreativitas dan kemampuan intelektual dari pribadi manusia. Dalam hal ini, kreativitas memang sangat dibutuhkan dalam konsep ekonomi kreatif. Kreativitas tidak terbatas dalam hal penciptaan produk saja, tetapi termasuk penggunaan bahan baku serta inovasi teknologi. Adapun contoh dari ekonomi kreatif di berbagai bidang, yaitu yang pertama adalah bidang perikanan. Dalam sektor ekonomi kreatif, periklanan sendiri merupakan salah satu ajang untuk menawarkan jasa pembuatan iklan kreatif. Tidak sekedar membuat ide kreatif, namun juga membuat strategi pemasaran yang sesuai. Banyak tempat untuk menayangkan iklan sekarang ini. Dan jenis iklan pun makin banyak jenisnya, terutama pada layanan aplikasi dan internet. Dengan membuat konsep ekonomi kreatif dalam sektor periklanan, maka bisa dipastikan iklan yang dihasilkan akan terlihat lebih menarik dan berbeda dari iklan biasanya. Dan yang kedua adalah bidang arsitektur. Dalam bidang pembangunan, konsep ekonomi kreatif juga banyak digunakan khusus oleh para generasi milenial yang ingin membuat konsep hunian yang unik. Keberadaan ekonomi kreatif sangat cocok digunakan dalam semua bidang terkait pembangunan. Faktanya, hari ini segala sesuatu bisa dilakukan menggunakan gadget, termasuk untuk mencari dan mengkombinasikan bangunan yang sudah ada, sehingga sesuatu yang berbeda dari yang lainnya. Kemudian bidang yang selanjutnya adalah bidang fashion. Bidang fashion juga termasuk salah satu contoh ekonomi kreatif yang bisa ditemukan dengan mudah saat ini. Konsep ekonomi baru-baru ini juga merambah ke dunia fashion, di mana para perancang busana biasanya senantiasa mencari orang-orang yang bisa memberikan ide dan masukan yang kreatif, khusus ide-ide yang berkaitan dengan rancangannya. Apakah itu kegiatan merancang busana, penambahan aksesoris yang ingin digunakan, dan lainnya, bisa menghasilkan sebuah karya yang tentunya luar biasa dengan nilai jual yang tinggi. Pada tahap ini, para perancang diharuskan berpikir inovatif, sehingga rancangannya akan terlihat berbeda dari perancang lainnya. Kemudian lanjut ke materi terakhir, di mana pada saat ini bisa kita lihat animasi sudah mulai masuk atau merambah ke pasar global.
salah satu potensi dari Indonesia untuk memanfaatkan kesempatan di pasar luar negeri, yakni pada produk animasi, baik berupa jasa pembuatan maupun hasil karya berupa tayangan di televisi maupun di aplikasi digital, serta produk hasil intelektual properti dari sebuah karya animasi. Bahkan diam-diam industri animasi Indonesia telah diakui di dunia internasional dengan banyaknya kontribusi para animator Indonesia. Karena hal itu, Indonesia semakin bisa diterima sebagai epicentrum dari kegiatan yang berkaitan dengan ekonomi kreatif khususnya dari bidang animasi. Apabila terkait dengan animasi ini terus didukung dan dikembangkan, lalu mulai masuk ke dalam lingkungan ekonomi digital, sehingga kedepannya akan dari kegiatan pengembangan ekonomi kreatif di bidang animasi akan menghasilkan value atau keuntungan yang besar, serta-merta dengan sendirinya akan mengangkat perekonomian Indonesia dari kegiatan pengembangan animasi tersebut. Mungkin itu saja pembahasan yang dapat saya sampaikan terkait mengulas kembali terhadap materi yang telah disampaikan oleh dosen saya. Mungkin apa yang saya sampaikan masih jauh dari kata sempurna, namun dapat memberikan sedikit manfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.